Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Halo New York. Hai Samara Amani. Hai Mbak Rosi, apa kabar? Kabar baik. Sekarang jam berapa di New York? Tengah 12 siang. Oke, sekarang di sini Jakarta jam 10:30. Kenapa saya pengen ngobrol sama kamu? Karena ini pas nanti kalau nonton ini pas 21 April. Pas temanya tentang Samara yang mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI, dan buatku yang pertama kali aku ingin diskusikan adalah soal tweetmu. Hari ini tweet Samara itu adalah, coba kita baca sama-sama. Saya coba baca nih. Politik hari ini, perempuan dianggap tidak bisa mengambil keputusan secara independen. Seolah perempuan itu objek lemah yang dengan mudah disuruh dan dipengaruhi oleh laki-laki. Dan agak norak nggak sih? Cari tweet pasangan saya yang dari dulu nggak pernah tertarik politik praktis. Gitu kira-kira yang kamu tulis ya, Samara ya? Betul. Ya. Apa-apa yang bikin kamu nge-tweet ini, Samara? Ya karena aku ngerasa kayak lucu aja gitu bahwa kan kita tahu bahwa politik kita sangat terpolarisasi hari ini ya Mbak Rosi. Dan dari dua kubu yang terpolarisasi ini semuanya membawa narasi yang sama. Dari satu kubu tertentu mengatakan wah Samara terpengaruh akhirnya pindah kubu nih karena suaminya. Di kubu yang lain alhamdulillah Samara taubat ngikutin suaminya gitu. Jadi terus kemudian aku jadi merasa kok di dalam percakapan ini yang menjadi lebih penting adalah bahwa Samara itu sedang berada dalam pengaruh dan disuruh gitu kan. Bahwa kita sebagai perempuan itu seolah-olah seorang politisi perempuan atau public figure perempuan itu nggak memiliki suara dan pemikirannya sendiri gitu Mbak Rosi gitu. Dan Apa hubungannya? nggak ada kaitannya. Apa hubungannya polarisasi masyarakat sama kita perempuan yang nggak punya hak untuk bersuara? Sebenarnya alasannya sih masyarakat terpolarisasi ini ingin mencari-cari aja kan sesuatu yang untuk ya menggoreng isu, untuk membuat diskusi-diskusi politik yang sedang memanas gitu kan. Tetapi kemudian di dalam balik dua kubu yang terpolarisasi ini ada satu kesamaan, dan satu kesamaan itu mereka menyadari bahwa dalam alam bawah sadar mereka perempuan itu adalah seorang yang gak punya suara loh sebenarnya. Samara ini pasti mengikuti seseorang yang lain yang mengambil keputusan untuk dirinya, yaitu laki-laki. Di sini kan dalam kaitannya di sini suami gitu kan. Padahal ya kita kan sebagai perempuan punya pemikiran sendiri, punya pandangan sendiri. Kita juga independen, punya kemampuan untuk memutuskan karir kita ke depan mau seperti apa gitu Mbak Rosi. Oke, jadi ada 2 poin dari apa yang kamu katakan. Satu, tentang kamu mengundurkan diri sebagai pengurus PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan sebagai kader PSI. Dan kemudian soal tweetnya Mas Aji, kalau nggak salah itu bulan Maret 2020 awal pandemi, yang memuji Gubernur Anies Baswedan soal penanganan pandemi. Orang mengkaitkan itu bahwa Samara tuh keluar dari PSI karena Mas Aji, seorang profesor yang mengajar di New York University, betul ya? Di NYU ya? Ya, betul. Memuji, ini kira-kira, ini tweetnya saya bacakan. Salut dengan kinerja Pak Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan COVID-19. Berdoa dan berharap yang terbaik untuk Jakarta dan Indonesia. Wow, orang semua pada ngeliat gini. Suaminya Samara muji Anies Baswedan, bukannya Samara sama PSI nyinyir terus sama Gubernur DKI Jakarta. Iya. Nah itu sebenarnya ada 2 poin. It's like kayak breaking news gitu. Iya ya. Sebenarnya 2 poin yang menarik Mbak Rosi. Tweet itu kan juga dicabut dari konteksnya. Kalau kita ingat tanggal 19 April 2020 itu kan Indonesia lagi salah satu peak ya di Indonesia ya. Nggak sepik yang Juni, tapi waktu itu salah satu peak masuknya COVID-19 ke Indonesia. Dan memang situasinya waktu itu koordinasinya masih lagi buruk-buruknya. Tapi Jakarta lumayan bagus waktu itu. Terlepas dari Jakarta kemudian akhirnya menyerahkan koordinasi ke pusat ya. Tapi ketika itu Jakarta cukup bagus. Dan bahkan kalau kita mau jujur PSI pun waktu itu, saya kan masih di PSI juga waktu itu kan. Kita memberikan apresiasi, DPRD DKI Jakarta fraksi PSI itu memberikan apresiasi juga ke Anies Baswedan terkait apa yang dilakukan ketika itu. Karena di zaman-zaman Covid baru masuk itu ya yang paling penting buat kita kan bukan politik polarisasi ini kan, tapi yang paling penting bagaimana semuanya baik pemerintah pusat dan daerah saling membantu untuk menyelesaikan persoalan Covid. Hanya Tapi itu nggak kemudian dilihat sih Samara, sorry.
Itu nggak Pasti dilihat nggak bakal dari dilihat. PSI, nggak dilihat. Yang dilihat adalah PSI ini selalu nyinyir, selalu cari-cari kesalahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga ketika Mas Aji misalnya memuji itu like wow, ini luar biasa. Teman tidurnya pengurus PSI aja bisa muji kinerja baik seorang Gubernur DKI Jakarta, dan itu kemudian dikaitkan 2 tahun kemudian, yang mana beberapa hari belakangan ini, yaitu seorang Samara Amani keluar dari PSI yang kemudian banyak disyukuri. Oh, ternyata Samara sudah bertobat, dia sudah kembali ke jalan yang benar berkat suaminya. Ya itu dia makanya Mbak. Sebenarnya kayak tadi aku cerita ke Mbak Rosi juga ya, aku tuh nggak pernah melarang Aji mengungkapkan pandangan dia. Sama seperti Aji nggak pernah melarang aku punya pandangan politik, mau berkarya apapun dan selalu suportif terhadap semua mimpi-mimpi aku di masa depan. Aku juga nggak pernah melarang Aji untuk mengungkapkan pandangan apapun. Meskipun pandangan Aji tuh nggak pernah ada yang politis, karena memang dia adalah orang yang sangat tidak tertarik dengan politik praktis kan. Dia kan kayak pure scholar gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dia memperlakukan aku sebagai pasangan yang setara dan membebaskan aku juga merasa aku nggak berhak untuk misalnya nyuruh-nyuruh dia atau maksa-maksa dia, jangan nge-tweet gitu, jangan ngomong gini, jangan temenan sama dia hanya karena aku punya posisi politik dan pandangan politik tertentu. Itu kan nggak fair gitu kan, karena aku memandang pernikahan itu adalah relasi yang setara, dan karena itu kita harus saling menghargai pandangan pasangan satu sama lain. Jadi aku mau tanya konfirmasi dari Samara Amani. Benar nggak kamu keluar dari PSI itu karena Profesor Aji, suamimu, itu pendukungnya Gubernur Anies Baswedan? Udah pasti enggak gitu. Karena sebenarnya kalau mau jujur, kan kita semua nothing personal ya Mbak, kalau misalnya di dalam politik ini. Kalaupun aku mengkritik Pak Anies itu ya itu nothing personal gitu. Itu kritik aja, kritik secara substantif dan kritik secara objektif gitu. Dan ya Pak Anies datang ke dalam pernikahan kita, aku udah dari dulu tahu bahwa Pak Anies sama Aji itu temenan gitu, karena sama-sama pernah sekolah, pernah ngobrol bareng. Jadi ya nothing personal. Kalau misalnya alasannya memang begitu ya kita nggak usah nikah aja dari awal ya. Dia temannya Anies, baik nggak usah nikah. Samara udah tahu PSI mungkin berseberangan sama Anies, mendingan kita dari awal nggak usah gitu. Tapi tentunya enggak lah, kan pernikahan, relasi itu semua lebih besar daripada hal-hal yang sifatnya politik. Oke, so biar kita mendapatkan gambar ini secara clear, Mas Aji itu memang dari dulu memang sudah berkawan sama Mas Anies Baswedan ya, dan itu seorang Samara Amani tahu dari dulu. Tapi pertemanan itu biar saja pertemanan, nggak ada yang akan hilang antara Profesor Aji dengan Dr. Anies Baswedan ya. Dan betul. Profesor Aji juga sebagai suaminya Samara juga nggak pernah ngelarang-larang ya Samara untuk secara politik mengeluarkan statement-statement yang bisa dilihat sangat menyerang Gubernur Anies Baswedan. Iya, aku pikir ya kan kalau misalnya kita mau lihat juga setelah kita menikah kan aku juga masih tetap aja kritik-kritik Pak Anies gitu. Tapi ya again Mbak, kritik itu kan sifatnya kinerja ya. Kita kan ada yang personal lain, kalau misalnya aku menuduh hal-hal yang sifatnya personal ke Pak Anies atau mengeluarkan fitnah gitu. Itu aku kira bukan hanya kepada Pak Anies ya, kepada sosok politisi manapun nggak etis dan nggak fair gitu. Tapi ya kalau sifatnya kinerja dan PSI memang ketika itu adalah partai politik yang memiliki posisi di DPRD, aku pikir nggak ada masalah. Enggak sih Samara, kalau saya boleh sedikit melengkapi, PSI nggak dilihat sebagai kritik objektif sih. PSI dilihat selalu mencari-cari kesalahannya Gubernur Anies Baswedan sih, sehingga kesannya kan memang selama ini yang selalu menyerang Gubernur Anies kan hanya PSI. Iya. Itu aku kira masuk akal sih, maksudnya ya karena lagi-lagi kita kan politik kita memang udah terpolarisasi ya Mbak Rosi. Jadi karena politik kita udah sangat terpolarisasi, kalaupun ada kritik orang akan menganggap akan membela misalnya pendukungnya gitu. Akan membela orang yang didukungnya gitu. Sama juga sebenarnya berlaku misalnya kepada pemerintah pusat gitu. Mungkin ya Pak Jokowi santai-santai aja, tapi ketika ada kritik yang dilontarkan mungkin kritik objektif, nanti akan ada misalnya pendukungnya juga yang defensif gitu terhadap kritik-kritik yang ada gitu. Jadi ya kritik sekarang tuh susah banget dimaknai sebagai kritik objektif gitu, karena setiap kritik yang kita lancarkan ke seseorang akan dianggap sebagai upaya juga cari-cari kesalahan gitu. Tapi ya selama fokusnya masih kepada kebijakan sih menurut aku nggak ada masalah. Oke, so Samara, tell me, kenapa kamu mengundurkan diri dari PSI? Betul, kamu udah bilang, kira-kira kalimatmu adalah politik dan partai adalah salah satu jalan yang paling masuk akal untuk melakukan perubahan dalam skala besar. Hanya saja saya butuh eksplorasi yang lebih besar.
Saya rasa ini sebuah pernyataan politik yang sangat normatif. Pasti ada sesuatu di belakang itu. Iya, sebenarnya nggak ada alasan yang berkaitan dengan misalnya konflik atau misalnya ya merasa ada masalah di dalam internal PSI ya seperti yang dirumorkan. Alasannya sederhana, ya aku butuh waktu rehat aja sih Mbak Rosi dari Kenapa? partai politik Kenapa untuk seorang sementara Samara Amani butuh rehat? Sesederhana aku kalau boleh jujur ya Mbak Rosi ya, aku ketika lulus S1 itu kan memang langsung masuk ke partai politik dan aku sampai detik ini kalau misalnya ditanya dengan soal isu politik aku sangat passionate dan aku kira nggak akan pernah lepas dari diri aku passion aku terhadap isu politik. Tetapi di dalam perjalanannya tentunya ternyata ada hal-hal menarik lainnya yang aku juga ingin coba yang itu akan sangat sulit aku lakukan dalam posisiku dalam partai politik karena posisi kita dalam partai politik kan otomatis akan selalu partisan. Sehingga kalau kita mau membuat sesuatu yang misalnya yang aku inginkan kan lagi pengen membangun platform yang membantu perempuan dalam kesehariannya. Aku nggak bisa cerita detailnya dulu karena belum 100% sempurna Mbak idenya. Tapi aku mengharapkan dengan tidak partisan gitu, ada banyak orang yang bisa juga lebih baik dibantu gitu untuk sementara waktu ini karena tidak ada pemikiran bahwa aku melakukan kerja-kerja itu untuk mendulang suara secara elektoral gitu. Karena kalau misalnya kerjanya lewat partai, which is partai tetap punya fungsi yang bagus ya, tapi kerja partai itu menurut aku efektivitasnya ketika sudah berada dalam parlemen gitu. Tapi kalau kerja partai sebagai advokasi di luar parlemen itu kadang-kadang juga susah karena apapun yang dilakukan akan selalu dianggap upaya mendulang suara secara elektoral. Biasanya orang yang mengundurkan diri dari satu organisasi, tempat kerja itu ada dua, Samara. Secara dua standpoint. Satu, dia dapat offer yang lebih besar, atau yang kedua, dia merasa tidak berguna atau dia sudah merasa mentok gitu. Samara yang mana? Yang pertama ya, ada offer yang lebih baik. Sebenarnya offer tapi bukan offer bukan offer dalam secara materi atau offer mungkin bisa dikatakan offer yang menarik untuk dieksplor kalau boleh dikatakan Mbak Rusi. Kenapa saya tanyakan ini Samara? Karena Samara begini, saya termasuk orang yang merasa bahwa apa yang kamu lakukan ini it's not a good message to millennials. Menurut saya apa yang kamu lakukan ini pesan yang nggak baik sih ke millennials yang terjun ke dunia politik. Kita tahu betapa berapi-apinya kamu untuk ngajak orang masuk ke politik. Terus tiba-tiba oke, bye gitu. Menurut saya kamu nggak bertanggung jawab. Iya, masuk akal Mbak Rosi. Dan sebenarnya dalam proses mengambil keputusan untuk akhirnya mundur dari PSI atau mundur dari partai politik itu, it's hal yang sama yang Mbak Rosi katakan itu juga saya rasakan gitu. Karena gimana juga saya sudah menghabiskan 5 tahun waktu saya itu kerjanya adalah mengajak orang untuk masuk ke partai politik, specifically ke PSI tentunya. Tetapi di dalam proses itu juga saya sadar lah Mbak Rosi gitu ya, bahwa berpolitik dan ingin mengabdi dalam politik itu bukan sesuatu yang harusnya direpresentasikan oleh satu orang gitu, oleh Samara gitu. Misalnya orang bilang, oh Samara kamu kan harusnya ikon politisi muda, kamu nggak boleh mundur gitu. Karena saya justru mengharapkan ya ketertarikan dalam politik itu bukan harus direpresentasikan oleh Samara, tapi harusnya direpresentasikan oleh banyak orang gitu. Maksudnya diinginkan, dibahas, dan memang sesuatu yang menjadi sesuatu yang penting gitu bagi banyak orang gitu. Tetapi Mbak Rosi, keputusan ini tetap aku ambil karena aku belakangan ini pengen sekali fokus terhadap isu perempuan dan membantu banyak perempuan Indonesia, terutama setelah disahkannya undang-undang TPKS ini gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya aku harus ke jalan ini dulu deh, bahwa di masa depan aku mungkin bisa kembali ke politik praktis, ya why not gitu. Makanya lewat message aku dan juga kalau misalnya ditanya berbagai macam wartawan, saya nggak akan jauh dari politik gitu, karena saya tetap percaya dengan politik dan tetap percaya dengan partai gitu. This is just personal decision gitu kan, ini ada personal reason, personal decision, dan ini nggak, apa yang saya lakukan ini nggak mencoba untuk mengatakan politik doesn't work, politics still works gitu. Hanya saja nggak untuk saat ini buat saya. Ya, politik still works, tapi kamu kan mencontohkan hal yang berbeda. Padahal kan dalam politik kamu selalu mengatakan satu kata antara perbuatan dan perkataan. Gini Samara, kamu tuh ada berapa kali kamu ada di talk show Rosi? Sering banget saya padankan dengan Valdo gitu.
ya you're such a talented. Saya tetap menghargai apa yang menjadi keputusan kamu, tapi saya merasa begini, kamu adalah bagian dari bagaimana anak muda tertarik pada politik, dan saya rasa begitu banyak anak muda masuk dalam PSI karena kamu. Betul, kamu katakan jangan cuma karena saya, tapi itu menurut saya adalah bagian dari excuse ketika kamu kemudian lepas tanggung jawab. Udah ya, gue mau explore, bye, ciao, dah. Gitu. Kamu tahu nggak? Kamu tuh udah bikin jebakan Batman loh ke mereka. Kamu ngajak mereka ke dunia politik. Mereka mau berusaha masuk dengan apa yang menjadi retorika kamu. Kita harus cara kita mengubah politik Indonesia adalah menggantikan orang-orang yang tidak baik di sana dengan orang-orang baik. Tapi habis itu kamu lempar anduk. Itu kan jebakan Batman. Ya. Iya, tapi Mbak Rosi lagi-lagi ya kalau dalam kaitannya dengan PSI. Kalau menurut aku, maksudnya itu fair ya. Itu adalah satu pandangan yang fair dan masuk akal banget kalau buat aku. Tapi juga di PSI ya, kalau misalnya masuk ke dalam PSI gitu, aku dari dulu selalu bilang ke anak-anak muda itu, kenapa sih harus berpartai kan? Kalau kalian mau berpolitik, kenapa harus berpartai? Karena harapannya dengan satu organisasi yang sama gitu, kalian ya mendapatkan satu nilai-nilai yang sama, kalian mendapatkan cara-cara kaderisasi dan organisasi yang sama. Itu justru sebenarnya Mbak Rosi salah satu alasan kenapa dulu saya tuh gabung ke PSI dan mau ngajak orang masuk ke PSI. Alasannya karena PSI itu adalah sebuah organisasi yang dimana semua orang tuh bisa berkembang dengan baik, termasuk anak-anak mudanya gitu. Sehingga saya selalu bilang, kamu jangan menitipkan diri ke saya, jangan menitipkan diri misalnya ke Grace Natali atau ke siapapun itu. Titipkan diri ya pada proses pembelajaran yang ada di dalam organisasi, yang ada di PSI gitu. Jadi harapan saya adalah untuk anak-anak muda yang masuk di PSI ya tentu ya tetap ada jalan-jalan pengabdian yang bisa dilakukan lewat PSI gitu dan lewat kerangka partai politik gitu Mbak Rosi. Maksud aku di usia kita yang muda ini kita tetap bisa bebas mengeksplorasi kalau menurut aku ya. Mungkin tapi ada orang yang tapi apakah itu dalam politik, dalam jurnalisme, dalam banyak hal, tetap kan butuh ada yang disebut dengan mentor. Nggak bisa kemudian ya udah yuk masuk yuk ke sini yuk, ke redaksi yuk masuk yuk ke partai politik, tapi habis itu jangan ini, enggak dong. Sebagai kita yang membuka jalan, kita sebenarnya punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa gerbong yang kita bawa ini baik saja, dan kita memberikan bekal yang cukup buat mereka. Itu sebenarnya tugas yang cukup penting buat mereka yang membuka jalan. Saya harus menanyakan ini Samara karena kamu akan kamu sudah menjadi ikon politisi muda berbakat. Saya mau bilang gini, tahu nggak Kak? Help me to remind her name. Tapi saya sangat, kalau gue ngelihat dia, gue inget lo, Congresswoman dari Partai Demokrat, Alexandria Cortez. Ya. Gue tuh kalau ngelihat dia ngomong tuh gue kayak ngelihat elu gitu. Yang menurut gue anak muda, berapi-api, berani, semua juga dilawan sama dia. Tapi kan dia bisa juga sampai ke situ karena sabar. Betul. Samara, betul Mbak Rosi. Samara nggak sabaran kalau menurutku sih. Iya, sebenarnya kalau dibilang nggak sabaran nggak juga Mbak Rosi, karena sebenarnya aku nggak keluar, aku nggak menutup potensi untuk bisa kembali lagi ke politik praktis. Artinya apapun yang aku balik ke PSI. Ya bisa mungkin di masa depan. Atau pindah partai. You never know in the future ya, tapi untuk saat ini sih kayaknya nggak Mbak Rosi. Karena ini juga bagian dari tanggung jawab aku ya Mbak Rosi. Gimana juga aku adalah salah satu orang yang membesarkan PSI gitu. Makanya kalau ditanya kenapa sih keluar dari politik praktis, kalau pindah saja ke partai politik lainnya, aku nggak bisa melakukan itu gitu langsung, nggak mungkin, karena aku merasa aku punya tanggung jawab moral dan politik kepada PSI, karena gimana juga PSI dan aku lekat sekali, dan aku nggak mau menciptakan damage untuk partai politik yang juga sudah membesarkan aku Mbak Rosi. Jadi itu agak berat untuk aku lakukan. Jadi itu alasannya nomor satu. Dan yang kedua, di dalam proses ini ya gitu Mbak Rosi ya, apakah kita maksudnya dalam proses ini kita sebagai anak muda, saya setuju bahwa loyalitas, fokus ke dalam suatu tujuan, dalam satu bidang itu penting sekali. Dan saya dari dulu Mbak Rosi jujur aja nggak pernah membayangkan bahwa saya akan
keluar dari PSI bahkan. Saya berharap saya bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun jadi seorang yang loyal dan bahkan bisa membesarkan PSI sampai nanti PSI jadi partai politik besar. Tapi dalam proses perjalanannya ya kita menemukan hal-hal yang menarik, hal-hal baru, dan saya jadi mempelajari juga gitu di dalam usia saya ini kayak melalui pematangan bahwa it's okay gitu loh untuk explore dunia lain dulu, dan kalau suatu saat nanti kamu akan kembali juga nggak akan kenapa-napa gitu. Tapi Itu, kita sorry Samara, itu nggak menunjukkan bahwa di situ menunjukkan loyalitas dan kesetiaan kita pada profesi ya? Jadi kita mudah untuk terombang-ambing, punya tekad masuk politik, tapi lihat ada yang ini, itu bukannya sebuah tanda ketidakteguhan hati ya? Kalau aku ngelihatnya dari perspektif yang berbeda Mbak Rosi. Kalau menurut aku, mungkin kadang kita sebagai manusia itu jalannya nggak harus linear. Mungkin ini adalah langkah yang harus aku ambil. Kalau one day mungkin aku kembali jadi politis lagi, itu adalah langkah yang harus aku ambil untuk menjadi politis yang lebih baik gitu. Ini aku ingat juga dari pengalaman aku di PSI ya Mbak Rosi gitu. Ada orang-orang yang mungkin masuk politik kayak aku gitu. Begitu kuliah masuk politik dan kemudian berkarir di politik. Tapi ada juga orang-orang yang seumur hidupnya adalah seorang profesional gitu. Tiba-tiba sekarang dia berhenti dari semua pekerjaan profesionalnya dan masuk ke dalam partai gitu kan. Jadi mungkin ya memang kita dalam kehidupan ini nggak linear dalam berkembang, dalam memahami profesi kita gitu. Kalau menurut aku Mbak, kita harus, kalau aku menurut aku ya sekarang aku sadari sebagai anak muda kita harus mencoba gitu. Dan kalau memang jalannya harus belok-belok dulu untuk akhirnya mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan, menurut aku nggak apa-apa juga gitu. Nggak harus kita satu jalan, satu arah gitu kan. Tetapi pada akhirnya yang paling penting di antara semua menurut aku ya integritas kita dan tujuan akhir kita apa sih. Some part aku setuju, meskipun other parts aku nggak terlalu setuju. Karena bagaimanapun juga anak muda harus juga belajar untuk kesetiaan, sabar. Jangan hanya karena dengan dalih, semua dicoba, kemudian kita membenarkan jadi kutu loncat. Karena bagaimanapun juga keteguhan hati, kesabaran, meniti dengan perlahan-lahan, itu bagian dari proses. Ya harus dicoba. Memang itu sebuah slogan yang seolah-olah kita berani nyoba. Ada tipis bedanya antara coba terus dengan jadi kutu loncat. Padahal salah satu menurut saya yang membentuk karakter seseorang adalah keteguhan hati dan kesabaran dia untuk berjalan meskipun itu jalan yang penuh tanjakan, berduri dan berliku. Anyway, tapi kamu merasa nggak keluar dari PSI ini, is it a good message? Is it a bad message? Buat banyak orang bilang, alhamdulillah Samara sudah bertobat, keluar dari partai yang memang memang dia nggak harus di situ, partai yang itulah gitu ya. Jadi disambut dengan sorak-sorai, katanya kamu jadi udah menemukan jalan yang benar. Menurut kamu, is it a good message or what? Aku kira good message or bad message itu tergantung siapa yang menginterpretasikannya gitu. Karena message ini bisa baik bagi orang-orang yang memang sudah menganggap Samara nggak cocok sama PSI atau memang tidak menyukai PSI atau memang orang yang anti PSI gitu. Tapi mungkin juga buruk gitu bagi beberapa orang yang memang sudah lama berada di PSI gitu. Pasti untuk PSI sendiri cukup buruk karena sedih kan pastinya ditinggal dan lain sebagainya gitu. Jadi interpretasinya bisa kemana aja Mbak Rosi. Ya kita kalau dalam politik ini kan apapun yang kita lakukan, tindakan kita, sikap kita itu kan nggak mungkin bisa menghasilkan satu opini dan satu perspektif ya. Jadi pasti akan banyak perspektif, akan banyak pandangan gitu. Iya. Tapi karena lucu-lucu Samara, karena kayak ada nih misalnya bilang saya nggak tahu tuh harus bersyukur atau apa ke kamu keluar yang tepat keluar dari partai, baiknya sih emang pindah kendaraan. Jadi lucu-lucu sih komentar soal ke kamu keluar dari PSI ini. Yang lebih lucu lagi sih sebenarnya komentar-komentar yang kayak menyamakan dengan transfer sepak bola. Nah, kamu siapa orang yang kamu ajak ngobrol? Dalam proses mundur ini keluarga tentunya, keluarga pasti. Dan juga teman-teman aku sih, ada beberapa teman-teman terdekat yang udah aku ajak ngobrol juga. Tapi juga nggak aku pungkiri ya PSI sendiri gitu. Aku ya udah ungkapkan gitu bahwa keinginan
aku mundur nih udah aku ungkapkan. Karena ini sebenarnya bagi banyak orang kok tiba-tiba mundur nih pasti ada konflik, sebenarnya enggak juga. Keinginan aku mundur itu udah aku ungkapkan dari 7 bulan lalu gitu Mbak Rosi, dan kita sama-sama lumayan lama dong ya. Lama. Kita sama-sama memikirkan bagaimana bagaimana kita bisa membuat sebuah statement yang baik yang tidak damaging untuk kedua belah pihak gitu. Meskipun tentunya sulit, kita kan nggak bisa kontrol opini orang. Ya. Karena kalau saya sendiri, saya cukup mengkaitkan dengan misalnya, kalau kamu yang saya sih ngeliat kamu sangat pakem gitu dengan cita-cita reformasi. Saya sempat, ini Samara keluarnya gara-gara PSI mendukung presiden 3 periode ya? Sebenarnya gini Mbak Rosia, di dalam PSI itu, ini saya akui gini, di dalam PSI itu banyak orang berbeda pendapat terkait berbagai hal. Meskipun ya seperti kita tahu ini bukan dalam PSI aja, tapi dalam partai politik pada umumnya, ketika sesuatu sudah diputuskan ya kamu mau tidak mau harus bicara di depan publik apa yang kamu percayai gitu. Tetapi dalam proses mengenai 3 periode itu, kalau yang saya ingat, kenapa PSI, karena waktu itu saya juga udah agak nonaktif ya, karena udah agak jauh kan. Tetapi kenapa PSI akhirnya mengambil sikap 3 periode itu ketika itu, dikarenakan ada isu penundaan pemilu. Dan jadi PSI berkomentar tentang 3 periode itu, karena nggak konstitusional kalau penundaan pemilu. Jadi kalau mau Pak Jokowi lagi harus dibuat 3 periode. Tapi kalau saya, dan saya kira ada beberapa juga yang mengungkapkan misalnya ya kita kurang setuju dengan misalnya pendapat tersebut gitu. Tetapi kamu secara personal nggak setuju dengan 3 periode? Secara personal sih saya menganggap 2 periode lebih baik lah, Mbak Rosi. Sesuai dengan apa yang secara konstitusi yang sekarang kita jalankan. Iya, saya kira gini Mbak Rosi, saya tuh mengagum Pak Jokowi, saya suka Pak Jokowi gitu. Tapi ini buat saya bukan perkara Pak Jokowi gitu. Ini perkara presiden gitu kan. Meskipun banyak pendukung Pak Jokowi bilang, tapi kan ini Pak Jokowi pasti pro. Iya oke, anggaplah misalnya Pak Jokowi akan begitu gitu. Tapi presiden bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa mudah diamandemen itu nanti akan menciptakan sesuatu yang buruk di masa depan gitu. Amandemen itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, itu buat saya sih persoalan fundamental, masalah presiden. Jadi ya. Ini menambah keinginan kamu untuk udahlah gue mau ekspor lagi dalam skala yang lebih besar. Karena kan kemudian banyak sekali pendukung PSI yang mengatakan begitu PSI mengatakan mendukung 3 periode langsung bilang PSI sah jadi partai penjilat. Ini eskalasi keinginan kamu, udah gue cabut aja deh dari partai penjilat ini. Gimana ya Mbak Rosi ya? Sebenarnya nggak fair kalau misalnya kritik semacam itu hanya ditimpakan kepada PSI. Karena partai-partai politik juga pada umumnya juga seringkali membuat statement atau sikap-sikap yang juga males gitu. Tetapi menurut aku kalau kita males terhadap setiap sikap partai gitu, kita akan keluar dari partai puluhan kali gitu. Karena emang pada kenyataannya nggak mungkin sikap kita akan 100% selalu sama dengan sikap partai gitu. Tetapi memang sebelum PSI mengeluarkan 3 periode itu aku memang sudah mau mundur, tapi itu bukan alasannya karena konflik atau apapun itu gitu. At least tapi di PSI ya. Ini menambah kecepatan eksplorasi yang dengan skala yang lebih besar. Enggak sih Mbak, karena decision aku itu udah final. Tapi Mbak Rosi gini, at least ya, ini kayak to be fair gitu. At least ya di PSI, even misalnya ada sesuatu yang kita tidak setujui dan tidak sukai, at least kalau aku mengungkapkan kritik aku ke siapapun dan tetap misalnya kita biar berdebat keras gitu, nggak akan ada sanksi yang jatuh ke aku atau ke anak-anak lainnya gitu. Jadi at least itu sesuatu yang menurut aku harus kita respect dan hargai. Meskipun hasil meskipun yang keluar dari partai itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi pernyataan, sesuai dengan rasa politik kamu gitu ya, keinginan politik kamu bahwa nggak kayak gini. Kenapa soal orang marah pada PSI atau pemilih PSI, Samara? Ngakunya partai politik anak muda, progresif, berpikir maju, terbuka, tapi sama aja sama partai-partai lama yang hasrat kekuasaannya besar. Ya buat apa ada PSI, yang gak usah ada PSI lah, kan jadi nggak konsisten. Makanya kemudian orang mengkaitkan, pantas aja Samara keluar, mungkin dia punya pemikiran progresif, nggak cocok lagi di partai yang disebut dengan partai penjilat ini. Siapa ya? Komika tuh ada nulis, sah sebagai partai penjilat. Jadi mungkin jangan-jangan Samara ini udah males juga sama partai yang kemudian dianggap udah nggak mencerminkan partai anak muda yang progresif.
to be fair ke PSI sih sebenarnya Mbak Rosi gitu ya. Sebenarnya PSI itu kalau menurut aku rugi dengan adanya 3 periode ya. Kalau 3 periode sih 3 periode itu rugi karena gini. Bisa jadi nggak ada efek ekor jas baru juga yang akan dihasilkan secara elektoral untuk PSI nomor satu. Terus yang kedua juga ya PSI akan selalu kalah di dalam pertarungan itu dengan partai-partai besar lainnya. Tapi juga to be fair again, kalau menurut aku waktu itu alasannya sih sebenarnya mereka cuma ingin berkomentar, kalau mau Pak Jokowi lagi secara konstitusional, kita nggak bisa penundaan pemilu karena penundaan pemilu itu inkonstitusional. Kalau nggak salah waktu itu lagi baca tulisannya Prof. Yusril Iza Mahendra gitu. Jadi makanya mereka propose alternatif terhadap diskursus yang lagi ramai terkait penundaan pemilu itu dengan 3 periode gitu. Ya gitu. Tapi ya kita semua, aku kira ada beberapa anak-anak PSI juga mengungkapkan ketidaksetujuan. Ya, tapi dari DKI ada aku baca dia nggak setuju baik penundaan maupun 3 periode. Betul, Michael Sianipar. Ya. Nah, at least makanya itu yang aku katakan, at least di dalam organisasi ini kamu nggak disanksi atau dipecat jadi ketua DPW gitu karena perbedaan. Dan sebenarnya Mbak Rosi ya, aku kira sih emang persoalan 3 periode itu again ya buat aku fundamentalnya tuh masalah presiden yang akan diset aja sih. Kedepannya tuh nggak bagus dan aku kira memang Pak Jokowi sendiri thankfully kan akhirnya udah memutuskan bulan Februari. Ya, 3 periode memang tidak. Kalau Pak Jokowi udah 3 periode 3. Penundaan pemilu kamu? Aku kira kan nggak bakal ditunda juga kan Mbak penundaan pemilu. Aku pikir ya sikap politikmu gimana Sar? Aku kira sih memang kita fokus aja terhadap yang udah di set aja gitu. Februari ya udah gitu. Kita fokus aja ke situ, lebih baik begitu gitu. Karena kalau aku Mbak gitu ngelihatnya, aku kan juga dulu dukung Pak Jokowi dan sampai sekarang aku masih dukung Pak Jokowi gitu ya. Kita tuh, aku juga sadar kenapa Pak Jokowi akhirnya mengatakan, udah kita fokus aja ke bulan Februari. Ya karena Pak Jokowi sadar bahwa yang lebih penting dibanding mendengarkan banyaknya orang yang mencoba untuk bagaimana caranya supaya beliau tetap menjadi presiden, yang lebih penting adalah menjaga legasi yang beliau akan tinggalkan gitu. Dan menurut saya, Pak Jokowi itu baik gitu, terlepas dari orang nggak suka sama beliau, kritik. Saya sih merasa Pak Jokowi itu presiden yang cukup berprestasi, terlepas dari segala kekurangannya Mbak ya. Of course, nggak ada presiden sempurna, ada kritik. Dan menurut saya yang paling penting adalah beliau harus meninggalkan legasi terbaik untuk Indonesia. Dan saya yakin beliau akan meninggalkan legasi terbaik gitu. Kita tahu kok infrastruktur bagus dan kalau kita mau jujur COVID-19 ini kita cukup bagus menanganinya gitu. Terakhir-terakhir at least udah cukup bagus. Jadi ini legasi-legasi bagus termasuk ibu kota juga gitu. Kalau nanti jadi pindah dan lain sebagainya dan transisinya bagus ke presiden selanjutnya, menurut aku tuh bakal legacy bagus banget sih Mbak. Dan menjadi pelajaran juga buat kita yang muda-muda untuk mempelajari itu. So Samara, saya harus nyebut kamu apa? Samara Amani, mantan pengurus PSI or apa? Itu lucu juga sih Mbak Rosi, aku nggak tahu ya, tapi kayak aku sendiri untuk pertama kalinya kemarin kayak aku cerita sama Aji, gila shock juga ya untuk pertama kalinya, bingung juga aku mengklasifikasi diriku sebagai apa, karena selama 5 tahun ya ketua DPW PSI, aku nggak tahu sih, mungkin Samara Amani aja kali. Atau kalau kayak di KTP ibu-ibu kita zaman dulu tuh, status ikut suami. Ikut suami. Kan zaman di KTP zaman dulu ibu kita gitu loh, pekerjaan ikut suami. Oh itu ibu rumah tangga ikut suami namanya? Iya dulu kan zaman dulu begitu, ibu rumah tangga selain ibu rumah tangga ikut suami. Anyway, itu juga termasuk kayak di dalam birokrasi kita ada dharma wanita dan lain. Tapi kalau misalnya yang jadi perempuan laki-lakinya nggak ada tempat pengabdian. Nggak ada ikut istri. So to be honest sih, saya sih sebenarnya masih agak curious, masih ingin tahu. Saya yakin ada sesuatu yang pasti kamu kejar dan nggak kamu dapatkan. Kalaupun kamu bilang mau platform, segede apa sih platform dengan skala besar itu? Saya curiga jangan-jangan sebenarnya kamu ini ya, ditawarin apa kayak gitu, wamen kayak atau stafsus gitu, bener nggak? Atau enggak lah Mbak. Kalau pasti ada sesuatu yang lebih besar. Come on, Samara. Enggak Mbak. Kalau ditawarin wamen sama stafsus itu kan sebenarnya ya lebih bagus dari PSI nggak sih? At least PSI udah jadi partai pemerintah, harusnya jejaringnya lebih gampang gitu. Emang PSI juga bisa klaim gitu ada kadernya dan aku cukup mundur sebagai pengurus aja gitu kan, nggak harus mundur sebagai kader juga gitu. Jadi nggak kok Mbak. Ini bukan karena pengen kekuasaan secara singkat kayak gitu. Dulu kan teman debatnya Valdo sekarang udah juru bicara istana. Itu betul bagus lah, kita dukung selalu Bang Valdo. Ya itu juga menarik Mbak, itu contoh ya, aku sama Valdo itu jadi kembali lagi ke topik yang awal tadi, orang menganggap kita semua tuh kayak musuhan ya.
Kayak aku sama Pak Anies, wah ini pasti musuhan banget, saling benci dan lain sebagainya. Tapi ya seperti Mbak Rosi tahu, aku sama Valdo itu kan selama 8 bulan masa kampanye, orang menganggap kita tuh kayak mau bunuh-bunuhan gitu lah setiap hari. Tapi aku sama Valdo dari dulu, dia di kubu Prabowo Sandi pun, aku tuh teman yang sangat baik sama dia juga teman yang baik gitu. Jadi ya di politik itu again nothing personal gitu loh. Ini kita semua di sini ya teman gitu, dan kalau kita kritik ya itu cukup sampai di mulut gitu, ya nggak sampai ke hati dan sampai membenci orang itu secara personal, karena yang kita nggak suka, yang kita nggak setuju itu kan biasanya tindakan dan kebijakan ya, nggak ada kaitan dengan sosok personal orang itu. Sosok personal orang ya dia manusia sama seperti kita. Kalau kemudian kamu sekarang mengundurkan diri dari PSI, baik sebagai pengurus, sebagai kader, bagaimana kamu kemudian menjawab, tuh kan emang perempuan tuh nggak kuat, perempuan Ya, itu perempuan itu nggak tahan banting gitu. Lihat tuh Samara yang politisi muda dulu dengan bersemangat lantang, dia aja akhirnya nyerah tuh, mau alasannya eksplor. Kenapa saya harus tanyakan ini? Kamu harus bisa menjawab bahwa no, karena ini akan jadi lihat tuh cewek yang segitu galaknya aja akhirnya cabut juga tuh, nggak kuat. Bagaimana kamu bisa menjawab bahwa ini adalah bagian dari kelemahan perempuan yang tidak punya kekuatan stamina maraton di politik? Ya, sebenarnya enggak sama sekali gitu. Karena kalau mau jawab enggak kuat, Mbak, aku lebih baik mundurnya waktu 2019 aja atau 2018 bahkan. Kalau saat ini sih jujur aja sebenarnya hidup aku lumayan tenang-tenang aja gitu. Artinya enggak banyak serangan yang terjadi ke aku, enggak apa ya, cukup smooth lah kalau aku bilang 2 tahun terakhir ini nothing serius gitu. Kalau misalnya mau nggak kuat dengan berbagai macam serangan, dengan berbagai macam dinamika politik, 2018, 2019 itu justru lebih gila gitu. Dan aku survive, dan seingat aku ketika aku survive 2019 itu, aku nggak merasa kayak udahlah politik ini bukan tempatku dan aku nggak mau masuk. Enggak, aku masih tetap lanjut gitu. Ini memang ini aja sih keinginan eksplorasi, dan di bidang baru yang aku lakukan, karena aku akan tetap bicara isu-isu sosial politik, ya akan tetap juga kita bakal dapat serangan, akan tetap juga kita menjadi korban. Jadi itu semua nggak akan jauh-jauh gitu loh, Mbak. Itu memang konsekuensi berkarir di ranah publik yang sebenarnya nggak harus terjadi pada perempuan, tapi terjadi pada perempuan gitu. Jadi nggak sini, kalau aku nggak ngelihatnya dari perspektif itu, Mbak. Oke. Meskipun kalau ketika kamu katakan mau mengeksplorasi segala sesuatu yang dengan skala yang lebih besar dan tidak dikaitkan dengan elektoral, tetap saja orang akan tetap mengingat kamu bagaimanapun juga dengan PSI sih. Iya, pasti. Ya kan? Is it bad? Pasti. Aku kira butuh waktu untuk kemudian mengingat Samara sebagai Samara gitu, dan tentunya butuh waktu untuk mengingat bahwa yang dilakukan itu memang tidak ada kaitannya dengan politik partisan, apalagi politik elektoral gitu, which is ya fair ya Mbak ya, artinya nggak gampang kan untuk orang misalnya mendetach sesuatu yang sudah sangat lekat gitu. Aku mungkin udah puluhan atau ratusan kali masuk TV debat membela PSI, jadi ya butuh waktu, dan sabar aja. Oke, Samara, saya sih sebenarnya kalau saya termasuk yang kaget sih lu mengundurkan diri, dan seperti yang tadi aku bilang ke kamu, ini bisa jadi bad message buat anak muda, dan ini mengekalkan stereotip bahwa ya anak ini tentang kesabaran, keteguhan hati, fokus pada jalan yang panjang dan berliku. Dan gue sebel aja ketika itu kemudian tuh kan cewek nggak sabaran atau you represent women and I really expect you so much untuk tapi aku juga respect dengan apa yang menjadi pilihan pribadi kamu gitu. Anyway, so ya udah, kamu sudah menjawab bahwa kamu mau eksplor sesuatu yang dengan skala yang lebih luas. Yang bisa aku katakan adalah good luck. Semoga kamu bisa jauh lebih bersinar dari semula. Cuman itu sih yang bisa aku katakan, dan jadilah juga contoh bagi banyak perempuan muda, karena keteguhan hati kita dan kerja keras kita itu bagaimanapun juga bisa jadi mentoring buat perempuan-perempuan muda lainnya. Thank you Mbak Rosi.
Ya, thank you ya. Salam Mas Aji ya. Ya, aku bakal salam. Ya. So okay, good luck with whatever you wanna do. Good luck with Okay. your new journey. Thank you Mbak. Thank you Samara. Bye. Bye-bye. Standby studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar.